menyaksikan tindakan Tuhan atau pertolongan Tuhan yang diberikan kepada saya, yaitu mujizat kesembuhan dari dalam segala bentuk penyakit yang secara manusia medis itu mustahil. Sebelum saya mulai kesaksian, saya didampingi oleh istri saya dan anak saya. Tanggal 2 Desember 2020 saya dirawat di Rumah Sakit Pekalongan karena dokter di Pekalongan bilang sama keluarga bahwa saya harus dibawa ke dokter spesialis dalam yang khusus menangani lever dan rumah sakit yang lebih besar dan perawatannya yang lebih komplit. Terus tanggal 8 saya ke Semarang, yaitu masuk ke Purworejo. Waktu itu saya dirawat pada awalnya tidak tambah baik, tapi tambah buruk, semakin buruk. Puncaknya pada tanggal 13 Desember 2020 itu pandangan saya mulai kabur. Begitu kabur, pernapasan saya sesak, dan sesak akhirnya saya tidak sadar. Begitu tidak sadar itu kata dokter kepada anak saya, saturasi saya itu 55 dan tekanan tensi itu 200. Setelah itu saya tidak sadar. Saya juga ditopang dengan alat peralatan yang dipompa, tapi karena tidak naik-naik, saya pada awalnya saya di oksigen. Karena oksigen naik, saya pompa tidak begitu naik. Terus dokter bilang pada anak saya bahwa harus dimasukkan ke ICU, tetapi di waktu itu ICU penuh semua. Karena ICU penuh, saya dibawa ke ICU COVID, karena juga di paru-paru saya itu ada plek hitam, plek putihnya, diduga ada COVID. Terus pada di PCR pertama dia belum mau, terus akhirnya saya di PCR kedua, baru dokter sama perawatnya bahwa saya tidak kena COVID. Terus akhirnya pada waktu itu saya tetap belum bisa dimasukkan ke ICU umum, karena ICU umum waktu itu penuh semua. Jadi saya didirikan di ICU COVID. Tapi puji Tuhan waktu itu saya juga nggak ketularan COVID. Tapi sebelum waktu saya dimasukkan ke ICU COVID, saya itu sadar, dan setelah sadar itu saya peluk anak saya dan istri saya. Waktu itu saya benar-benar minta maaf, dan saya mengatakan mungkin saya pernah dipanggil Bapak, karena kondisi saya waktu itu sudah kuat, lemas sekali, dan saya mau bicara tidak bisa karena mulut saya sudah dipasang alat, jadi tidak bisa bilang. Cuma setelah itu saya tidak sadar lagi. Setelah tidak sadar lagi, mungkin dokter tidak nyadarkan, dibius. Akhirnya antara 2 atau 3 hari itu nanti yang tahu itu anak saya waktu itu dan istri saya. Tapi dalam waktu saya tidak sadar itu saya sempat didatangi malaikat. Di waktu mulai itu malaikat itu saya bilang sama dalam hati saya, karena saya tidak bisa, itu dalam hati saya berkata, Tuhan, kalau saya mau meninggal tapi jangan di rumah sakit Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan. Terus yang kedua, kalau memang bisa Tuhan berikan kesempatan saya untuk melayani, tetap mau melayani dan ingin menjadikan saksi-Mu. Yang ketiga itu, apa yang tugas saya belum selesaikan akan saya selesaikan. Kurang lebih sekitar 2 minggu di ICU, Papi menggunakan ventilator yang awalnya hanya dimasukkan di mulut. Kemudian dokter menyatakan bahwa
jika selama 2 minggu keadaan Pak Sugeng tidak membaik, mau tidak mau kita harus menggores lehernya. Itu namanya tracheostomy. Jadi selang dimasukkan lewat leher. Sudah tidak boleh lagi lewat mulut karena bisa terjadi infeksi jika terlalu lama selang yang masuk ke dalam mulut. Sebelum sakit ya, saya sudah dikasih mimpi. Waktu itu saya dikasih penglihatan kayak api, tapi di depan kayak tungku, tapi ada api besar gitu. Terus saya itu langsung nangis, bilang kenapa dengan suami saya gitu. Terus saya tuh dibangun sama istri saya, sama suami saya, kenapa nih? Terus saya bilang enggak apa-apa. Pada saya mimpi waktu itu Pak Sugeng tuh mungkin ya tuh firasat saya tuh mau di dalam api. Terus saya itu bilang, Tuhan kasih kesempatan untuk suami saya. Waktu suami saya di rumah sakit pun dalam keadaan itu, saya sudah bilang sama anak saya, papi nggak bakal mati saya, karena mami sudah dikasih penglihatan bahwa masih tidak ada dikasih kesempatan kembali. Terus begitu saya tidak sadar itu, dalam keadaan tidak sadar itu, saya dibawa ke suatu ruangan yang kayak bedah itu. Begitu suara masuk ruangan bedah itu, saya tidak, dalam ketidaksadaran itu saya dibaringkan di situ. Saya itu dibisiki ada organ satu mau dia gitu loh. Saya bilang, karena saya tidak sadar, saya bisa mengaku sama mau gitu. Saya semuanya kayak dioperasi melihat darah itu keluar dari melalui air seni saya. Terus itu begitu setelah jalan itu, saya masuk ke ICU umum. Di waktu masuk di ICU umum itu saya terkejut, saudara. Kaki dan tangan saya itu diikat semua. Dalam posisi saya diikat tuh, saya bilang sama tuh, kenapa terus saya diikat? Karena saya meronta-ronta ingin menyambut alat yang ada di mulut saya, karena saya merasa sakit sekali. Terus betapa kagetnya lagi, di dalam saya itu ada infus 4, saudara. Orang sakit itu biasanya infus itu 2, tapi saya infusnya itu 4. Ada yang merah muda, terus kuning, terus putih-putih. Waktu itu saya dalam perjalanan, saya langsung ke Semarang bahwa keadaan suami saya sudah gawat. Saya pikir kalau suami saya nggak ada, saya dikasih kesempatan melihat itu. Sampai di perjalanan pun saya bilang sama adik saya, waktu kan saya putus sama adik saya, sama suami adik saya. Terus saya bilang sama adik saya, kalau ada telepon diangkat. Sampai saya di sepanjang perjalanan saya tanya sama adik saya, ada telepon enggak? Soalnya waktu itu saya sudah saya nangisnya itu gini ya, nangisnya itu kaget gitu loh. Kagetnya itu ini bakal nggak ketolong gitu. Tapi waktu saya di perjalanan sampai masuk ke Telogorojo, suami saya di mana dirawat tuh, saya begitu masuk langsung lari, sudah melihat kamar terbuka semua, terbuka sama kurang lebih ada suster 6 sudah di situ. Saya begitu melihat suami saya sudah bukan pakai oksigen ya, dibantu dengan pernapasan seperti dipompa kayak balon besar itu. Saya pegang suami saya doa. Saya nggak malu sama suster-suster di pinggir-pinggir semua itu. Saya tumpang tangan, saya bilang biru Yesus yang menyembuhkan, karena Tuhan yang mati di kayu salib, Tuhan sudah menebus dosa-dosa. Jadi saya di situ di rumah sakitmu sampai pagi pun terus saya doa terus sampai sana di samping suami saya pegang kepalanya, saya doa terus itu sampai pagi, sampai menunggu
menunggu kamar ICU itu yang belum sempat dapat? Selama saya dirawat itu 40 hari di ICU itu saya belajar, saya gagal napas, terus saya belajar napas, akhirnya tetap tidak bisa saudara. Sampai suatu saat saya gagal belajar napas itu, saya lepas sendiri, saturasi saya itu turun lagi 75. Begitu 75 itu sampai badan saya itu biru-biru. Terus dokter berkata jangan kayak gitu, nanti kalau sampai drop lagi bisa koma lagi gitu loh. Akhirnya saya masuk dikasih ventilator lagi. Dokter menyatakan bahwa jika keadaan seperti ini terus, kita tidak sanggup lagi, kemungkinan besar memang harus dibawa pulang tapi menggunakan alat ventilator. Jadi alat-alat yang dari rumah sakit harus dibawa ke rumah. Di situ kan kami bingung karena alat ventilator itu kan sangat mahal sekali. Akhirnya ya kami tetap lagi-lagi berdoa kepada Tuhan bagaimana yang harus kami lakukan. Akhirnya kami terus berdoa. Saya dalam waktu di rumah sakit itu, saya itu dalam tidur itu saya diperlihatkan saya disiram, kalau nanti hasilnya apa dibujuk gitu, disiram dengan darah sekujur tubuh saya itu. Saya mengatakan bahwa inilah darah Kristus yang mengalir Golgota, sehingga saya yakin bahwa saya akan sembuh dan akan pulih kembali. Waktu itu ada tindakan dari dokter paru-paru yang menyedot cairan di dalam tubuh paru-paru Papi yang keluarnya 350, itu kurang lebih 1 botol air mineral kecil. Di situ Papi mulai membaik. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan mulai sangat nyata bagi kami. Di situ Papi mulai bisa bernafas tanpa menggunakan ventilator. Dokter menyatakan bahwa ini tetap harus dipantau kurang lebih selama 3-4 hari. Apakah keadaan Pak Sugeng membaik atau tidak? Jika memang tidak membaik, mau tidak mau kita harus pasang ventilator lagi. Tapi jika memang keadaan tetap kuat bernafas, kita akan kembali masukkan ke kamar biasa. Setelah saya pulang ke rumah, saya 1 bulan kontrol lagi ke dokter yang menangani lapor itu. Dia mengatakan lihat hasil lab saya itu mengatakan seperti gini, saya bingung waktu itu apa yang dimaksud itu. Ternyata dia mengatakan bahwa pertama kali ini ada pasien seperti ini sembuh. Biasanya pasien seperti ini yaitu meninggal, saudara. Tapi dalam hati saya, karena saya waktu itu belum bisa ngomong di sini kan, di lubang ini saya tak ngomong kan harus ditutup sini, saudara. Saya mengatakan ini mujizat Jokowi. Nah setelah itu saya benar-benar membaik, saudara. Langkah selanjutnya dalam penyembuhan pemulihan, saya itu harus seperti anak kecil, saudara. Makan pun harus belajar, buang air besar kecil itu harus juga belajar, saudara. Setelah berjalan juga belajar. Seperti anak belajar jalan itu nggak bisa, saudara. Kalau berjalan itu saya ke tempat tidur itu saya datang dilihati anak saya, dinyanyi terus. Akhirnya saya sudah belajar berjalan antara 3 bulan, mungkin bisa berjalan, mungkin bisa beribadah gitu. Tapi dalam perjalanan itu MG saya kumat, saudara. Dalam kumat itu saya berjalan jatuh, saudara, 30 meter jatuh. Jadi sampai saya jatuh itu 8 kali, saudara. Tapi puji Tuhan dalam waktu saya jatuh di kamar mandi agak berat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Padahal posisi saya di belakang, saudara, tapi tidak apa-apa, saudara. Itu adalah juga suatu mujizat yang Tuhan berikan. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, saudara. Tuhan selalu menopang. Terus pada bulan November 2020
2021 saya bisa berjalan, puji Tuhan saya bisa berjalan normal, dan pada akhirnya saya bisa mengikuti ibadah Natal. Dalam waktu baik itu saya tanya kepada istri saya, karena waktu itu yang kondisi itu suaranya seperti istri saya. Saya bilang sama istri, nih kamu waktu saya dioperasi itu kamu yang bilang kok gitu. Istri saya menjawab tidak gitu loh. Ternyata waktu yang operasi itu bukan yang bilang itu Tuhan Yesus pada saya melalui Roh Kudus itu. Jadi saya itu dioperasi itu ya Tuhan sendiri. Saya pernah dilihatkan organ itu memang segar, saudara. Jadi benar-benar yang mengoperasi Tuhan, yang memberi organ itu juga Tuhan. Coba kalau bayangkan kalau diganti levernya secara medis ongkosnya berapa, saudara? Tapi karena Tuhan itu tidak ada barang mustahil, Tuhan itu yang memberikan. Organ pun Tuhan menyediakan buat kita kalau kita benar-benar percaya dan iman pada Tuhan. Saya merasakan sendiri, saya melihat sendiri, dan bisa menerima mujizat apa yang Tuhan berikan. Mungkin bagi manusia, bagi medis itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan keluarga yang telah membantu saya, selalu mendoakan saya dan aktif selalu menanyakan keadaan saya. Juga saya mengatakan terima kasih pada hamba Tuhan maupun teman-teman saudara seiman yang mendukung dalam doa saya. Kiranya kesaksian ini dapat menguatkan dan memperkuat iman bahwa Tuhan itu, mujizat itu masih ada, saudara. Sekian dan terima kasih.